Kita ke informasi selanjutnya. Warga Kabupaten Lumajang memiliki kebun yang ditanami cabai dan aneka sayuran bisa diambil gratis oleh semua orang. Ya, sementara di Sidoarjo para petani memanfaatkan lahan sawah yang kering dengan menanam wijen untuk meningkatkan perekonomian petani. Ibu-ibu warga RW 02 Kelurahan Dito Trunan, Lumajang, Jawa Timur tampak sibuk merawat kebun sayur seluas 200 meter persegi yang ditanami berbagai macam sayur. Mulai dari sayur bayam, kangkung, sawi, bawang pre, cabai, tomat, kelor, dan lainnya. Seluruh sayuran di kebun ini bisa dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat RW 02 Kelurahan Dito Trunan. Meski gratis, namun warga hanya diperbolehkan mengambil sayuran secukupnya saja. Kebun sayuran ini dikelola dan dirawat oleh para warga secara bergantian. Sehingga jika harga sayuran di pasar naik, warga tidak terlalu terdampak. Sekilas, lahan seluas 2 hektar di Desa Gempol, Klutuk, Sidoarjo, Jawa Timur ini seperti sawah yang ditanami padi. Namun, tanaman yang ditanami para petani ini adalah wijen. Tanaman wijen ini sengaja ditanam karena lahan sawah padi para petani kekeringan. Ide yang berawal dari Dinas Pertanian Sidoarjo ini berbuah manis. Tanaman wijen pun siap dipanen. Tanaman wijen tak membutuhkan banyak air seperti padi. Untuk sekilo wijen dihargai Rp15 hingga Rp20.000. Jika permintaan sedang banyak, harganya bisa sampai Rp35.000 per kilogram. Dalam 1 hektar lahan, petani bisa memanen hingga 1,5 ton wijen. Panen tanaman wijen kali ini bisa untuk menutupi kerugian gagal panen padi sebelumnya dan ada sedikit modal untuk menanam padi saat musim penghujan. Tim Liputan CNN Indonesia. Cuaca panas justru menjadi berkah bagi sebagian orang. Bisnis seperti servis AC dan penjualan es batu pun kini diburu warga demi menyegarkan diri di tengah teriknya sinar matahari. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Kemarau yang melanda membuat temperatur suhu menjadi lebih panas dari biasanya. Tak hanya di kota besar, suhu di Tasikmalaya, Jawa Barat bahkan bisa mencapai 32 sampai 34 derajat Celcius. Kondisi ini ternyata mendatangkan berkah bagi tukang servis pendingin udara atau AC. Tukang servis AC kini kebanjiran pesanan mulai dari untuk sekedar pemeliharaan, reparasi, dan bahkan pemasangan AC baru. Mereka mengaku permintaan naik 100% lebih dari hari biasanya. Jika pada hari biasa mereka menerima 1 atau 2 panggilan, namun pada musim kemarau ini mereka bisa melayani 5-6 pelanggan. Kalau permintaan banyak sekali Pak untuk hari ini, untuk ya 2 minggu ke belakang juga permintaan makin meningkat Pak. Ya. Karena mungkin cuacanya terlalu ekstrim panas. Ya. Tarif yang dipasang berada di antara 300 sampai 1 juta rupiah tergantung tingkat kesulitan pengerjaan AC. Mayoritas permintaan pelanggan adalah pemeliharaan, mulai dari membersihkan komponen AC hingga mengelas saluran udara yang berkarat. Tidak hanya jasa servis AC, kemarau panjang juga mendatangkan cuan bagi pengusaha es kristal. Pengusaha es kristal di Blora, Jawa Tengah mengaku sejak datangnya musim kemarau, pesanan es meningkat hingga 2 kali lipat. Jika di hari biasa permintaan es kristal sebanyak 2 ton, namun saat ini permintaan es kristal bisa mencapai 3-4 ton per hari. Permintaan yang tahun ini meningkat hampir 200%. Hampir 200%. Bahkan mungkin kalau cover area kita sampai jauh bisa lebih. Karena terjadi kelangkaan es karena pengaruh El Nino yang berkepanjangan ini. Permintaan pun tidak hanya datang dari dalam kota saja, namun juga dari luar kota. Untuk 1 kilo es kristal dijual seharga Rp15.000. Tim Liputan CNN Indonesia.